Assalamualaikum, kembali lagi di Supolo Channel dan di segmen alur cerita film. Kali ini saya akan mereview film yang berjudul Prisoner tahun 2013. Film ini mengkisahkan kasus penculikan dua orang anak kecil yang ingin dipecahkan oleh seorang detektif. Selain itu, keluarga dari anak kecil ini juga nantinya ingin memecahkan kasus ini dengan cara mereka sendiri. Seperti apa kisah filmnya? Yuk kita mulai. Scene dimulai di Conyers, Pennsylvania. Seorang anak laki-laki yang bernama Ralph sedang diajari menembak buruan untuk jamuan Thanksgiving oleh ayahnya, yaitu Mr. Dover. Keluarga tersebut sangat taat akan agama, terutama Dover. Di hari itu, tidaklah ada hal aneh. Keluarga Dover berjumlah 4 orang. Dover dan istrinya, Ralph, anak pertamanya, dan Anna, adik perempuannya. Saat itu mereka ingin merayakan Thanksgiving di rumah sahabatnya, yaitu keluarga Franklin. Mereka sangatlah akrab. Keluarga Franklin juga berjumlah 4 orang. Franklin dan istrinya, kemudian 2 anak perempuannya, Eliza dan Joy. Di saat mereka menyiapkan makan malamnya, Joy dan Anna ingin bermain keluar rumah. Mereka diizinkan keluar, asalkan ada 2 kakak mereka yang menemani. Scene berganti di mana mereka sedang berjalan-jalan keluar rumah. Joy dan Anna tertarik dengan sebuah mobil RV yang terparkir tidak jauh dari rumah keluarga Franklin. Namun, di saat mereka sadar kalau di dalam RV itu ada seseorang, mereka langsung pergi menjauh karena takut mengganggu orang tersebut. Scene berganti di mana 2 keluarga tersebut sedang menikmati makan malam bersama. Namun di saat setelah selesai makan malam, Anna meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke rumahnya dengan Joy. Joy ingin membantu menemukan peluit merah Anna yang hilang. Mereka diizinkan saja, tetapi harus mengajak kakak-kakaknya. Semuanya menikmati hari Thanksgiving. Sampai akhirnya, ketika Mr. Dover turun ke bawah melihat kakak-kakak mereka masih menonton TV dan tidak menemani adik-adiknya. Hal itu membuat Dover sedikit panik karena 2 gadis kecil tersebut tidak mengajak kakaknya sesuai dengan pesan mereka sebelumnya. Mr. Dover langsung mengecek mereka ke rumahnya. Namun, Anna dan Joy tidak ada di rumah tersebut. 2 keluarga tersebut pun mulai panik karena anak perempuan mereka tidak berada di rumah Dover. Sampai akhirnya Ralph mengutarakan pendapatnya. Mungkin saja mereka berdua bermain di mobil RV yang tadi sempat berada di dekat rumah Franklin. Mereka pergi ke tempat mobil RV berada. Akan tetapi, mobil RV tersebut tidak ada di situ. Dover pun memberitahu polisi terkait kejadian hilangnya 2 orang anak perempuannya. Dia memberitahu segalanya, termasuk mobil RV tersebut. Scene berpindah di mana ada seorang detektif yang selalu memecahkan setiap kasusnya. Dia bernama Loki. Dia sedang berada di sebuah kedai restoran waktu itu. Tiba-tiba terdapat panggilan kalau mobil RV yang dicari itu berada di dekat detektif Loki makan. Dia pun langsung ke situ untuk mengeceknya. Kedatangan polisi di area mobil RV-nya membuat si pengemudi ini menjadi hilang kendali dan menabrakkan mobilnya ke depan arah hutan-hutan. Detektif Loki mengecek ke dalam RV tersebut dan mengeluarkan seorang pria bernama Alex Jones yang sedang bersembunyi. Alex dibawa ke kantor untuk diinterogasi olehnya. Scene berpindah di mana detektif Loki menginterogasi Alex. Di situ Alex dicecar pertanyaan olehnya. Namun, Alex tidak menjawab pertanyaan detektif Loki kalau memang dia tidak melakukan penculikan tersebut. Scene berpindah di mana detektif Loki menyelidiki tempat di mana mobil RV-nya biasa terparkir. Yap, benar. Itu adalah di rumah bibi Alex, Holly. Di situ bibi Alex menceritakan semua kehidupannya, termasuk suaminya yang sekarang tidak bersamanya karena bertengkar dengannya. Alex juga sebenarnya yatim piatu. Dia dirawat oleh bibinya saat ini. Scene berpindah di mana tim forensik mengatakan kalau mobil RV Alex tidak ditemukan bukti-bukti tentang keberadaan 2 gadis kecil yang hilang. Scene berpindah lagi di mana pencarian di daerah hutan-hutan tempat Alex ditangkap masih dilakukan oleh polisi dan ayah dari masing-masing anak tersebut, yaitu Mr. Dover dan Franklin. Keesokan harinya, detektif Loki pergi ke rumah Franklin dan Dover untuk memberitahu mereka kalau sebenarnya saat interogasi Alex, dia menyadari kalau Alex IQ-nya rendah seperti seorang yang berumur 10 tahun. Dan itu mencegahnya merencanakan penculikan tersebut. Namun di situ, Mr. Dover masih bersikeras kalau Alex adalah pelaku dari kasus penculikan ini. Dia juga memberitahu kalau sebaiknya Alex tetap ditahan sampai putrinya ditemukan. Scene berpindah di mana permintaan untuk menahan Alex tidak bisa dilakukan oleh pihak kepolisian. Karena selama 2 hari Alex diinvestigasi, dia tidak menunjukkan bukti-bukti kalau dia memang pelaku penculikan ini.
Scene berpindah di mana detektif Loki menemukan petunjuk tentang pelanggar seks setempat yang dia tangani. Dia pergi menuju ke rumah pendeta Patrick Dunn untuk meminta keterangan. Namun di situ, Loki kaget melihat pendeta tergeletak di dalam rumah pendeta. Pendeta pun tidak sadarkan diri karena sedang mabuk. Di saat detektif Loki melakukan pengecekan di rumahnya, dia menemukan ruang rahasia bawah tanah yang terdapat mayat seseorang. Pendeta Dunn pun ditangkap oleh Loki. Di situ pendeta mengatakan kalau pria tersebut datang kepada pendeta dan mengaku berdosa besar karena telah membunuh anak 16 tahun. Karena ajaran yang sebelumnya dia yakini, yaitu perang melawan Tuhan. Scene berpindah di mana Mr. Dover, Franklin, Ralph, dan seluruh polisi mencari Anna dan Joy ke hutan. Namun, Dover mendapat telepon kalau saat ini Alex sudah dibebaskan dari kurungan. Dover langsung pergi menemui Alex. Di saat Alex berada di parkiran bersama bibinya Holly, Dover langsung menyeret Alex untuk berbicara. Namun di tengah kerumunan itu, Alex sempat berbicara kepada Dover yang berada di dekatnya, yang berbunyi, "Mereka cuma menangis saat kutinggalkan mereka." Semuanya tidak mendengar hal itu sampai akhirnya detektif Loki dan seluruh polisi yang ada di situ memisahkan Dover dengan Alex. Scene berpindah di mana Dover berada di dalam kantor polisi. Dia sedikit diberi teguran oleh kepala kepolisian karena tindakannya tadi. Dover tetap ngotot kalau Alex harusnya ditahan lagi. Apalagi setelah mendengar kalimat tadi yang ada di parkiran membuat Dover semakin yakin dialah pelakunya. Namun detektif Loki masih belum percaya akan hal itu. Sampai akhirnya, scene berpindah di mana detektif Loki mengunjungi rumah Alex dan bibinya untuk menanyakan pernyataan Alex saat di parkiran tadi. Alex mengaku tidak mengatakan apapun saat di parkiran tersebut. Detektif Loki percaya Alex bukan pelakunya. Namun berbeda dengan Mr. Dover, dia masih kekeh kalau Alex adalah suspek terbesar dari kasus penculikan ini. Mr. Dover sabar menghadapi istrinya yang benar-benar depresi karena anaknya hilang. Dover tetap terus memberinya obat penenang kepadanya. Dover yakin kejadian ini semua adalah cobaan iman kepadanya dan akan baik-baik saja. Scene berpindah di mana Dover berada di depan rumah Holly dan Alex. Di situ dia mengamati Alex yang hendak keluar jalan-jalan malam keluar dengan anjingnya. Dover terkejut ketika perilaku Alex yang memang tidak normal dan terlihat seperti senang menyiksa sesuatu. Alex mengangkat anjingnya dengan tali yang masih menjerat lehernya. Setelah itu pun Alex berjalan normal seperti biasa, sembari menyanyikan lagu Jingle Bells. Melihat kejadian itu, Mr. Dover semakin yakin dia adalah pelaku dari semua ini. Dia pun akhirnya menculik Alex serta membunuh anjingnya. Keesokan paginya, Dover menjemput Franklin yang sudah dia telepon agar bersiap membawa baju ganti dan menuju ke gedung kosong miliknya. Franklin terkejut ketika Dover menculik dan mensekap Alex. Keyakinan Franklin sama seperti detektif Loki, di mana Alex adalah bukan pelakunya. Namun karena alasan lagu Jingle Bells yang Alex nyanyikan dan perkataan Alex waktu di parkiran kemarin membuat Dover meyakinkan Franklin kalau Alex adalah pelakunya. Franklin masih bersikeras kalau ini adalah perbuatan yang salah. Dia meminta untuk dibawa ke polisi lagi saja. Namun Dover tidak percaya lagi kepada polisi dan akan menangani Alex seorang diri. Sampai akhirnya Dover menginterogasi Alex dengan mengajarnya bertubi-tubi sampai mengaku. Scene berpindah di mana detektif Loki masih mencari-cari petunjuk tentang kehilangan dua anak ini. Dia menemukan di website berita di mana saat itu tahun 1987 di bulan Agustus terdapat juga anak laki-laki yang hilang di kota Conyers. Seketika itu Loki langsung pergi ke rumah orang tua bocah yang hilang untuk meminta keterangan. Di situ Loki mendapat keterangan kalau anak kecil yang bernama Barry juga menghilang di tengah siang bolong saat ibunya tertidur. Para saksi juga mengatakan kalau terdapat mobil RV terparkir tidak jauh dari halaman depan rumahnya. Scene pun berpindah di mana detektif Loki berada di ruangan interogasi bersama pendeta Dunn. Dia mengatakan kalau sebenarnya orang yang meninggal di bawah basementnya itu adalah seorang penculik. Dia mengatakan kalau sebenarnya pria tersebut melakukan ajaran menyulut perang melawan Tuhan. Selain itu, metode penculikannya dilakukan di siang hari dan bisa menculik lebih dari satu anak di waktu yang sama. Detektif Loki hanya menganggap pernyataan pendeta tersebut sebagai sebuah cerita omong kosong belaka. Namun dia tetap mengambil sedikit informasi dari interogasi tersebut. Scene berpindah di mana Dover dan Franklin masih melakukan interogasi yang sangat mengenaskan kepada Alex. Dia terus memukuli Alex sampai wajahnya berdarah-darah. Alex terus diancam oleh Dover dengan metode interogasi kejamnya agar Alex mengaku di mana menyembunyikan anaknya. Namun di situ Alex tidak berbicara apapun.
Scene pun berpindah di mana Franklin mengunjungi keluarganya di depan rumahnya dalam acara malam kesedihan. Di situ Detektif Loki juga mengunjungi tempat tersebut. Ketika Detektif Loki mengamati acara tersebut, dia melihat gerak-gerik mencurigakan seorang pria. Pria tersebut gelisah ketika Detektif Loki mengawasinya. Sampai akhirnya, Detektif Loki sadar dan mengejar pria tersebut yang sudah lari meninggalkan lokasi tersebut. Kejar-kejaran pun terjadi, akan tetapi Detektif Loki kehilangan jejak pria tersebut. Scene berganti di mana esok harinya ketika Franklin melihat berita TV. Dia dikejutkan kalau ada suspek tersangka baru terkait dengan kasus penculikan anaknya. Setelah itu pun dia memberitahu Dover yang sedang akan melanjutkan interogasi kejamnya kepada Alex agar melepaskan Alex. Karena suspek orang baru dari kasus penculikan tersebut sedang dicari-cari oleh kepolisian. Namun, Dover masih tetap dengan pendiriannya kalau Alex masihlah pelaku dari penculikan anaknya. Scene berpindah di mana Detektif Loki mendapat laporan dan menemukan kalau Alex Jones telah hilang saat jalan-jalan dengan anjingnya. Dia meminta kepada kepala kepolisian agar selalu mengawasi keberadaan orang tersebut. Loki pun masih terus-menerus melihat dan meneliti bukti-bukti yang sudah dia kumpulkan. Sampai akhirnya, dia mendapat kabar dari pegawai mall atau minimarket kalau pria yang sedang dicari itu selalu mampir ke tempat tersebut tiap minggu. Menurut pegawai toko itu, pria itu juga selalu membeli pakaian anak kecil dengan ukuran yang berbeda-beda. Pegawai itu juga diberikan kartu nama Detektif Loki kalau melihat orang itu datang lagi disuruh untuk menghubunginya. 5 hari telah berlalu setelah Anna dan Joy diculik. Begitupun juga dengan interogasi kejam yang dilakukan oleh Dover kepada Alex. Saat itu, istri Franklin curiga dengan kepergian sang suami yang selalu larut malam ketika pulang. Franklin akhirnya memberitahu istrinya mengenai interogasi kejam yang dilakukan oleh Dover. Istri Franklin akhirnya juga ingin tahu apa yang dilakukan mereka berdua dengan mengunjungi tempat Alex diinterogasi. Scene berpindah di mana mereka sudah tiba di gedung kosong Dover. Istri Franklin begitu terkejut ketika melihat wajah dari Alex Jones begitu lebam tak berbentuk akibat interogasi yang Dover lakukan. Saat itu, istri Franklin melepaskan ikatan tangan Alex karena dia ingin ditunjukkan di mana mereka berada. Namun setelah dilepaskan, Alex berontak ingin keluar dari tempat tersebut. Dover dan Franklin mencegahnya untuk melarikan diri. Setelah itu, Dover terlihat sedang membuat sesuatu. Dover menyebut Franklin dan istrinya lagi untuk ditunjukkan sesuatu yang baru dari Alex. Dover membuat sebuah ruangan kecil dari kayu, di mana ruangan tersebut kedap cahaya dan bisa mengeluarkan air panas dan dingin untuk menyiksa Alex lagi agar cepat mengaku atas perbuatan penculikan tersebut. Di situ Franklin sempat ingin membebaskan Alex, akan tetapi istrinya mengatakan kalau biarkan saja Dover melakukan hal ini untuk menemukan putrinya. Namun, mereka tidak mau terlibat lagi dengan kegiatan tersebut. Scene berpindah di mana malam itu terdapat seorang pria yang dicari saat ini oleh polisi. Pria itu sedang menyusup ke rumah Franklin. Entah apa yang dilakukan olehnya sampai akhirnya Franklin dan istrinya sudah datang dari gedung kosong tempat Alex diinterogasi. Selain pergi ke rumah Franklin, pria itu juga pergi ke rumah Dover. Dia menyusup ke dalam rumahnya. Namun di situ istri Mr. Dover alias Grace mendengar sesuatu. Dia mengecek ke kamar Anna, tapi terlihat hanyalah jendela kamar yang sudah terbuka. Setelah insiden tersebut, mereka memanggil Detektif Loki dan menjelaskan kejadian yang dialami Grace. Detektif Loki berfirasat mungkin itu adalah halusinasi dari ibunya karena obat penenang. Di situ, Detektif Loki juga curiga sebagian peralatan yang ada di basement rumah Dover telah digunakan. Dia berpikir kemungkinan Mr. Dover melakukan sesuatu terhadap Alex karena akhir-akhir ini dia tidak terlihat mencari Anna seperti yang dikatakan istrinya. Keesokan harinya, Detektif Loki membuntuti Dover. Dia ingin tahu apa sebenarnya yang dilakukan Dover. Akan tetapi ketika Dover hampir menuju gedung kosongnya, dia tahu kalau sedang diikuti Loki. Dover pun tidak jadi menuju ke gedung kosongnya. Namun, dia berbalik arah tempat toko bir berada. Detektif Loki pun menunggunya di seberang toko tersebut. Sampai akhirnya, Dover menghampiri Loki ke dalam mobil. Di situ Dover marah dan mengatakan kalau jangan mengikutinya lagi. Karena karung alkali yang berada di basement berkurang itu digunakannya saat memakamkan anjingnya tahun lalu. Dia juga frustasi karena setiap hari ketika berada di rumah selalu ditanyai istrinya agar menyelamatkan anaknya. Setelah kejadian itu, Dover pun pulang dengan berjalan kaki ke rumahnya karena mabuk. Dover pun tertidur di kamarnya. Waktu itu dia bermimpi kalau Anna telah menemukan peluit merahnya. Scene berganti di mana Detektif Loki menemukan informasi bahwa ayah dari Mr. Dover ini meninggal bunuh diri di dalam rumahnya yang saat ini menjadi gedung kosong.
Scene berganti di mana Dover masih melakukan interogasi kejamnya kepada Alex. Dia menghidupkan shower air panas di dalam ruangan Alex. Sampai akhirnya, Alex berbicara kalau sebenarnya dia bukanlah Alex. Dia juga berkata, "Aku menunggu. Dia tak pernah datang. Aku hanya ingin bermain." Dover bingung bukan main akan teka-teki yang selalu diberikan Alex. Iman Dover benar-benar diuji. Dia terus-menerus berdoa kepada Tuhannya agar mendapatkan ampunan. Di saat itu, datanglah detektif Loki ke gedung kosong tersebut setelah mendapat informasi dari website berita. Di situ dia menemukan Dover yang berpura-pura tidur. Dover membuat alasan kalau dia ke situ karena ingin menghindar dari istrinya. Selain itu, Loki juga diantar memutar gedung tersebut untuk melihat-lihat. Namun, di saat detektif Loki hampir menemukan tempat Alex berada, dia mendapat telepon dari swalayan atau minimarket kalau sedang melihat pria yang sedang dicari-cari saat ini. Scene pun berpindah di mana detektif Loki mengunjungi rumah pria tersebut dengan melacaknya menggunakan nomor plat mobilnya. Di situ gerak-gerik pria tersebut ingin menghindar dari detektif Loki terlihat. Dia pun akhirnya ditangkap oleh detektif Loki. Detektif Loki melihat terdapat bangkai kepala babi di rumahnya. Gambar-gambar labirin pun terpampang dengan jelas di setiap tembok rumahnya. Detektif Loki menemukan banyak koper hitam di sebuah ruangan yang kemungkinan itu berisi mayat dari anak-anak yang diculik. Akan tetapi, setelah dibuka, isi koper itu adalah pakaian-pakaian anak kecil yang bersimbah darah, beberapa ular, dan sebuah catatan buku berisi gambar labirin. Scene berpindah di mana keluarga Franklin berada di kantor polisi. Mereka menangis setelah mengetahui terdapat baju Joy. Putri kecilnya berlumuran darah berada di koper pria tersebut. Mr. Dover mendapat kabar dari Franklin sebelumnya kalau gadis kecil mereka meninggal. Akan tetapi, detektif Loki memberitahukan kalau masih belum menemukan mayat mereka kalau meninggal. Setelah itu, Dover juga menangis sedih karena dia melihat satu kaos kaki Anna juga terdapat di dalam koper hitam pria tersebut. Dover sangat sedih dan menyalahkan Loki kalau dia terlambat menyelamatkannya karena membuang waktu membentuti Dover kemarin. Scene berpindah di mana setelah dari kantor kepolisian tersebut, Dover meminta Ralph agar ibunya tidak tahu menahu berita simpang siur kalau anaknya sudah meninggal. Di situ, Dover masih benar-benar percaya dan yakin kalau putri kecilnya Anna masih hidup. Scene berpindah di mana pria yang bernama Taylor sedang berada di ruang interogasi menggambar labirin. Detektif Loki yakin itu adalah peta di mana mayat dari korban akan ditemukan. Namun karena kelelahan dan depresi, Loki menyerang dan menanyakan sesuatu terkait gambar tersebut. Keadaan semakin kacau karena Taylor mengambil pistol petugas dan melakukan tindakan bunuh diri. Detektif Loki merasa menyesal atas hal yang dilakukannya tadi sehingga membuat Taylor bunuh diri. Scene berpindah di mana Dover berada di ruangan interogasinya bersama Alex. Dia masih terus berdoa mengharap ampunan kepada Tuhannya. Di saat itu, Alex sempat berbicara kalau mereka ada di labirin. Di sana, kau akan menemukan mereka. Teka-teki itu membuat Dover keesokan harinya pergi ke rumah Holly, bibi Alex. Di situ Dover ingin meminta maaf kepada bibinya terkait kejadian dia dulu di parkiran yang menghajar Alex. Namun, Dover sebenarnya ingin menyelidiki tempat tersebut. Saat itu, mereka berbicara terkait kehidupan yang dialami Holly. Dover juga sempat memancing dengan beberapa pertanyaan mengenai labirin kepada Holly. Tetapi, Holly bilang itu tidak pernah dibicarakan oleh Alex. Scene berganti di mana detektif Loki benar-benar depresi karena gambar labirin yang dibuat oleh Taylor. Detektif Loki frustasi mengacak-ngacak meja kantornya karena memikirkan hal tersebut. Namun setelah kekacauan itu, dia menyadari kalau kalung yang berada di mayat seorang pria yang tewas di bawah basement rumah pendeta memiliki bentuk yang sama dengan gambar labirin yang digambar Taylor. Di saat itu juga detektif Loki dipanggil oleh tim forensik yang menyisir rumah Taylor. Bahwa mereka menemukan dua manekin anak kecil dan bilang kalau sebenarnya darah yang berlumuran di pakaian anak-anak kecil di dalam koper Taylor merupakan darah seekor babi, bukan manusia. Detektif Loki saat itu sempat bingung kenapa pakaian Anna dan Joy berada di koper tersebut. Sampai akhirnya, dia baru ingat kalau rumah dari Dover tepatnya di kamar Anna jendelanya terbuka. Detektif Loki akhirnya mengecek di sekitar tempat tersebut dan ya, dia menemukan jejak sepatu dan satu kaos kaki Anna yang tertinggal ketika Taylor mengambilnya. Scene berpindah di mana Grace ditelepon kalau Joy telah ditemukan dan berada di rumah sakit. Dover dan Grace langsung pergi ke dalam untuk melihat dan menanyakan Anna ada di mana. Di situ Joy yang sadar langsung mengingat ketika dia disekap dan bisa melarikan diri. Joy juga bilang kalau saat disekap dia melihat Dover berada di sana. Dover seketika itu langsung pergi ke rumah sakit. Detektif Loki yang saat itu mengetahui Dover kabur tahu akan kemana dia berada.
Detektif Loki akhirnya tiba di gedung kosong tempat Alex dipenjara. Loki pun yang saat itu sampai di sana, mendengar jeritan Alex dan tidak menemukan seorang pun di situ kecuali Alex. Scene berpindah di mana Dover saat itu sebenarnya pergi ke rumah Holly, bibi Alex. Di situ dia berpura-pura ingin memperbaiki pintu rumahnya, namun dia terlebih dahulu ditodong oleh Holly dengan pistol yang dibawanya. Dover dipaksa untuk memasang borgol di tangannya, membuang ponsel, dan meletakkan kunci mobilnya di atas meja. Selain itu, Dover juga diminta meminum minuman perusak saraf olehnya. Setelah itu, Dover dibohongi oleh Holly. Sebenarnya selama ini Alex adalah anak curian yang bernama Barry, anak yang di tahun 1987 menghilang. Selain itu, Taylor yang bunuh diri itu adalah bekas anak curiannya dengan suaminya. Dover diminta meminggirkan mobil dan masuk ke dalam lubang di bawah mobil tua tersebut diparkir. Dia juga diberitahu kalau sebenarnya ajaran yang Holly dan suaminya bawa adalah perang melawan Tuhan, di mana mereka menghilangkan anak, lalu menjadikan seseorang kehilangan iman dan menjadikan jahat seperti Dover yang menyiksa Alex. Dover dipaksa masuk ke lubang tersebut dengan ditembak kakinya oleh Holly. Setelah itu, Holly menyingkirkan mobil Dover dari halamannya. Dover juga menemukan peluit merah di bawah lubang tersebut. Scene berganti di mana detektif Loki mengunjungi rumah dari Holly. Loki memasuki rumah Holly untuk memberitahunya bahwa Alex telah ditemukan. Namun dia malah menemukan foto mendiang suaminya mengenakan kalung labirin. Menyadari bahwa Holly adalah penculiknya, dia mendengar suara di dalam rumah tersebut. Di situ dia menemukan Holly sedang memberi Aina suntikan obat yang banyak. Baku tembak terjadi. Di saat itu Loki membunuh Holly, tetapi kepalanya tergores peluru Holly. Detektif Loki langsung segera membawa Aina yang sudah sekarat karena overdosis ke rumah sakit sambil berjuang melawan ketidaksadarannya. Sampai akhirnya mereka sudah tiba di rumah sakit. Di keesokan harinya, detektif Loki membaca berita kalau Alex alias Barry sudah berkumpul bersama keluarganya setelah 26 tahun menghilang. Dover juga terlihat masih hilang di kertas kabar tersebut. Anna dan Joy yang sedang memulihkan diri mengunjungi detektif Loki yang diperban di kamar rumah sakitnya untuk berterima kasih padanya. Di saat sebelum pulang, istri dari Dover, Grace, meminta detektif Loki untuk menemukan Dover. Dan di akhir cerita, kita melihat detektif Loki berkeliaran di TKP di rumah Holly. Dia menemani pekerja yang melakukan pencarian Dover dan korban lainnya. Namun di saat itu, ketika semuanya pulang dan hening, dia samar-samar mendengar sebuah peluit ditiup. Sekian review film kali ini teman-teman. Saya Safi Karim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.